Halo Sobat MyTech Audio semua, welcome back. Di video kali ini, saya akan bahas Open Air Conduction Earbuds terbaru dari Eagle. Ini adalah Eagle Runner 2. Dan disclaimer, ini adalah unit review yang dikirim oleh Eagle yang sudah saya cobain selama hampir 1 minggu terakhir. Ya, memang berbeda ya dari Runner generasi pertama yang antar earphones-nya masih dihubungkan dengan tangkai seperti ini. Runner 2 ini sudah berkonsep True Wireless, TWS teman-teman. Dan oleh karena inilah, saya harus cari referensi pembanding lainnya lagi sebagai acuan review kali ini. Dan beberapa waktu lalu, waktu saya coba cek di marketplace, akhirnya saya putusin untuk beli Nakamichi OP-TW005 ini sebagai pembanding. Sepertinya ini produk open earphones yang sudah cukup beken duluan ya. Udah sama-sama True Wireless Open Air Conduction Earbuds. Harga retailnya pun juga sama dengan Eagle Runner 2 di 359 ribuan teman-teman. Jadi saya rasa ini oke lah ya buat pembanding. Nah, kembali ke Eagle Runner 2. Ketika kita membuka box pembeliannya, kita langsung disambut kartu garansi Eagle selama 1 tahun, lalu kertas manual panduan penggunaan, dan ada kabel charging USB-C ke USB-A untuk nge-charge charging case Runner 2 ini. Ya, case-nya di sini masih seperti tipikal kebanyakan case open ear earbuds yang untuk olahraga teman-teman. Besar gini, karena earphones-nya sendiri juga besar ya, masih bisa dikantongin kok, tapi ya bakal menonjol aja di kantong. Nggak kayak case-case TWS in-ear pada umumnya. Kalau dibandingin sama charging case-nya Nakamichi, case-nya Runner 2 ini agak lebih memanjang, tapi nggak selebar case-nya Nakamichi. Materialnya dari plastik, ada logo tulisan Eagle samar-samar di cover atas, ada satu titik LED di bagian depan untuk indikator lowbat dan indikator charging. Begitu dibuka, ada layar kecil untuk indikator level baterai charging case dan juga level baterai earbuds kiri dan kanan. Nice, ini lebih komplit daripada yang ada di case-nya Nakamichi yang cuman bisa nampilin angka persen baterai dari charging case saja tanpa ngasih info baterai earbuds-nya. Nah, untuk posisi layar dari indikator Eagle Runner 2 ini ada di posisi agak dalam dari case. Saya pribadi sebenarnya agak lebih sreg kalau posisi angka baterainya ini berada di lebih luar seperti di Nakamichi ini. Jadi kalau misal kita mau cek level baterai charging case-nya, kita nggak perlu buka full, cukup buka sedikit aja udah kelihatan nih level baterainya. Sedangkan untuk kekuatan magnet dari charging case-nya terhadap earbuds-nya sudah saya tes. Dan ini cukup kuat ya magnetnya. Ketika saya coba ayunkan dengan kekuatan sedang seperti ini, earbuds-nya nggak bergerak sama sekali. Nice. Jadi relatif aman, meskipun earbuds-nya di sini cukup besar dan berat. Waktu saya timbang, Runner 2 ini punya berat sekitar 11 gram per earbud-nya. Jadi dia agak lebih berat dibandingkan Nakamichi TW005 yang beratnya sekitar 9 gram per earbuds-nya. Desain earbuds-nya saya rasa masih seperti sport open earbuds pada umumnya. Saya berharap bisa dikasih warna 2 tone biar lebih cakep seperti yang ada di Nakamichi ini teman-teman. Yang secara desainnya saya lebih suka. Looknya berasa lebih sporty. Untuk media control di sini Eagle Runner 2 menyediakan tombol di masing-masing earbud teman-teman. Yang cukup enak buat ditekan-tekan, tactile tombolnya. Klik 1 kali untuk naik turunin volume, 2 kali untuk play pause, klik tahan untuk pindah ke lagu sebelum ataupun berikutnya, dan klik 3 kali untuk panggil voice assistant. Dan saya pribadi jauh lebih suka tombol seperti ini daripada touch sensor seperti yang ada di Nakamichi TW005 ini. Apalagi kalau dipakai untuk olahraga. Biasanya touch sensor yang cukup sensitif, begitu kena keringat atau air dalam jumlah tertentu aja, sudah riskan terjadi accidental touch, teman-teman. Untuk fittingnya sendiri, Runner 2 ini stabil, aman dan nyaman di telinga saya. Jadi posisi earbuds-nya bakal menempel di bagian depan agak atas dari telinga kita, sehingga masih ada celah untuk suara sekitar masuk ke telinga kita. Dan seperti di Bose Sport Open Earbuds, di sini ear hook-nya ini cukup lentur, tapi bukan tipe yang disediakan beberapa level adjustment atau step adjustment untuk fittingnya, seperti yang ada di Nakamichi OP-TW05 ini. Ya, kalau kalian cek di sini disediakan beberapa titik atau level fitting, teman-teman. Tapi nih, entah kenapa, saya merasa lebih nyaman, merasa lebih secure pakai ear hook yang ada di Eagle Runner 2 ini. Bagian ujung dari ear hook-nya Runner 2 ini bisa diputar
besar, menyesuaikan dengan bentuk telinga kita. Dan justru untuk model-model earhook yang ada pengunci seperti sabuk ya, di Nakamichi TW005 gini, saya agak khawatir sama titik-titik kuncinya ketika suatu saat udah lost. Ini udah nggak bisa ngunci lagi teman-teman. Bakal loose dan letoy gitu. Dan lagi fit itu subjektif teman-teman. Mungkin sebagian dari kalian ada yang lebih nyaman dengan fitnya Nakamichi seperti ini. Tapi di telinga saya, fit dari earhooknya Runner 2 masih lebih secure dan lebih nyaman dibandingkan earhooknya Nakamichi. Di satu sisi, Eagle Runner 2 ini sudah saya pakai buat nemenin olahraga sana-sini ataupun buat lari, fitnya tetap enak dan stabil banget. Asal nggak dipakai buat jungkir balik. Waktu saya coba jungkir balik, saya ngerasa earbud sebelah kanan ini mulai agak loose, agak gerak, tapi nggak sampai yang lost atau kiwir-kiwir gitu teman-teman. Bahasa apa tuh kiwir-kiwir? Pokoknya nggak sampai lepas lah. IP ratingnya sudah IPX5, yang berarti tahan kena aliran air pelan dan cipratan-cipratan air. Lalu Runner 2 ini juga belum disupport aplikasinya Eagle sayangnya. Belum ada multipoint, jadi cuma bisa connect ke satu perangkat di saat bersamaan. Bluetooth-nya udah versi 5,3, dan ketika saya tes delay-nya, nonton video di YouTube atau Netflix, Eagle Runner 2 ini masih oke. Saya nggak nyadar ada delay yang mengganggu teman-teman. Lalu kemudian baterainya, diklaim oleh Eagle bisa kasih playtime music selama 9 jam nonstop per earbuds, plus charging case-nya bisa kasih tambahan 36 jam alias 4 kali recharge, yang berarti total battery life-nya kalau dengan charging case bisa sampai 45 jam. Nah, waktu saya tes sendiri nih, dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, di volume 50-60%, unit Runner 2 saya ini bisa bertahan mainin musik selama 7 jam 31 menit. Sayangnya belum sampai klaimnya, tapi jujur aja runtime 7 jam 31 menit ini sudah lebih dari cukup untuk pemakaian olahraga saya, atau buat nemenin saya di kantor dari jam 9 sampai jam 5 sore. Dan juga runtime 7 jam sampai 8 jam ini udah seperti rata-rata TWS pada umumnya teman-teman. Saya pribadi nggak pernah olahraga sampai 7 jam beruntun ya, jadi ini udah lebih dari cukup. Kecuali buat kalian yang suka maraton 8 jam, 10 jam beruntun gitu, mungkin bakal merasa battery life-nya kurang. Untuk kompetitornya, si Nakamichi TW005 juga ngeklaim runtime baterai di angka 8 jam. Jadi masih cukup comparable keduanya dalam hal baterainya. Lalu kodek yang disupport oleh Eagle Runner 2 ini juga baru SBC dan AAC. Tapi lagi, kodek bukanlah segalanya. Nanti kita akan bahas audionya secara lebih detail. Sebelum itu, kita tes dulu kemampuan call quality dari Runner 2 ini teman-teman. Cus! Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS earphones ataupun headphones. Saat ini saya berada di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS. Saya berada di balkon suatu restoran yang cukup ramai. Ada banyak mobil lalu lalang di sebelah kanan saya. Jalan raya cukup ramai. Dan di sekitar saya juga ada banyak orang ngobrol. Cek 123, cek 123. Saat ini saya sudah memakai TWS atau ya TWS ini sebenarnya ya. Open Air Conduction Earphones dari Eagle terbaru, Eagle Runner 2. Gimana menurut kalian? Call quality dari Eagle Runner 2 ini di kondisi yang cukup ramai seperti ini. Saya memang peruntukan Eagle Runner 2 harusnya ya, mikrofonnya didesain untuk bagus di kondisi yang cukup ramai seperti ini teman-teman. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba berpindah ya, kita bandingkan dengan Eagle Runner 2 teman-teman. Oke, sekarang saya sudah berpindah memakai Eagle Runner generasi pertama. Menurut kalian, apakah ada jadi masih memiliki tiga compare ya dengan conduction yang sejenis dengan Eagle Runner 2 dari brand Jepang, Nakamichi OPTW005 teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berpindah memakai TWS Open Ear Conduction dari Nakamichi.
Nakamichi OPTW 005 yang dijual di kisaran harga yang sama dengan Eagle Runner 2, teman-teman. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Nakamichi OPTW 005 ini kalau dibandingin sama Eagle Runner 2 tadi, mana yang lebih bagus? Nakamichi atau Eagle? Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita bahas audio dari Eagle Runner 2 ini. Pertama, secara volume atau powernya dulu. Yang mana hal ini tentu bergantung dari lokasi saya menggunakan earbud satu ini. Ketika saya pakai di dalam kantor, di mana suasana ruangan saya cukup tenang ya, nggak begitu ramai, saya biasa pakai Runner 2 ini di volume 40-50%, itu udah cukup untuk suasana kantor saya. Tapi begitu saya berpindah ke suasana yang lebih ramai, di dekat jalan raya gitu, saya harus naikin volume earbuds ini sampai 80 atau 90%, teman-teman. Dan saya nyadar di volume di atas 80%, mid-range dan treble-nya sedikit lebih tajam dari normalnya. Sedikit lebih cempreng gitu, meskipun bass-nya masih tetap powerful ya. Untuk karakter sound-nya sendiri sekarang, saya rasa audio yang dihasilkan oleh driver berukuran 16,2 mm yang disematin di Runner 2 ini improvement signifikan dari driver 15,5 mm yang disematin di Eagle Runner generasi pertama, teman-teman. Karakternya Runner 2 ini cenderung balance ke warm dengan mid yang agak warm dan natural, dan bass yang cukup di boost. Kalau nggak salah dulu saya bilang di reviewnya Eagle Runner generasi pertama ini, kalau timbre mid-range dari Runner generasi pertama berasa kayak ada kesan kompresnya artificial, berasa digital banget gitu. Dan hal itu sudah tidak saya temukan lagi di Eagle Runner generasi kedua ini. Timbre dari mid-range-nya jauh lebih natural, treble-nya juga lebih natural, kedengarannya nggak ada kesan kompres, teman-teman. Dugaan saya nih, saya rasa juga karena DAC atau DSP yang ada di Runner 2 ini lebih oke daripada yang ada di Runner generasi pertama. Saya coba deskripsiin satu-satu ya. Dari bassnya dulu. Bassnya Runner 2 ini bulat, powerful untuk ukuran open air conduction earphones. Saya bahkan ngerasa pengalaman bassnya sudah mendekati bass-bass TWS in-ear dengan karakter yang balance, teman-teman. Lagi, bukan level TWS bass head ya. Bahkan bass extension-nya juga cukup deep. Dan saya berani bilang, buat sebagian orang atau sebagian dari kalian yang masih belum pernah nyobain open air conduction earbud seperti ini karena skeptis sama bassnya, takut bassnya kering dan kurang power, cobain dulu Eagle Runner 2 ini, teman-teman. Lalu Eagle Runner 2 ini bisa kasih presentasi region mid-range yang cenderung warm dan cukup natural. Bukan yang akurat banget, tapi paling enggak vokalnya berasa utuh, bodinya cukup tebal, dan nyaman didengerin lama-lama. Karena vokal yang dihasilin di sini bukan tipikal vokal yang maju banget, bukan tipikal vokal yang agresif, yang tajam sama sekali. Treble pun di sini juga cukup smooth, kesannya basah, upper treble-nya cenderung agak roll off, sehingga saya nggak pernah ngerasain presentasi treble yang capek, yang fatiguing dari Runner 2 ini. Ya pokoknya untuk urusan mid-range dan treble, Runner 2 ini presentasinya cenderung adem lah, bukan yang hot dan agresif. Overall secara tonalnya, Runner 2 ini enak. Dan mungkin kalau ada yang menjadi sedikit kelemahan dari Runner 2 ini, ada di sisi teknikalitas, khususnya imaging. Dimana meskipun secara soundstage-nya saya masih merasa earbuds ini nggak berasa close in, masih berasa cukup lega kok. Saya nggak pernah berasa kayak claustrophobic gitu ya. Tapi imagingnya, saya ngerasa agak kurang presisi. Positioning instrumen di soundstage-nya ini, teman-teman. Dan hal ini memang karena presentasi audio dari Runner 2 ini cenderung fun dan bukan analytical. And guess what? Untuk sebuah open air conduction earbuds yang saya tahu bakal saya pakai untuk olahraga dalam waktu yang cukup lama, saya jauh lebih mentingin kualitas tonal yang enak dan bass yang empuk dan tebal, yang fun, daripada aspek teknikalitas. Apalagi kalau aspek teknikalitas tersebut sampai harus dibayar dengan presentasi timbre yang agresif dan bahkan sibilan, terutama presentasi treble-nya biasanya. Karena persepsi tersebutlah yang saya rasakan dari audionya Nakamichi OPTW 005. Ketika saya putar lagu-lagu yang recordingnya memang oke dan bisa memberikan ilusi soundstage dan imaging yang bagus, Nakamichi TW005 ini memang bisa kasih soundstage yang lebih lega.
dan imaging yang lebih presisi dibandingin Eagle Runner 2. Tapi, aspek teknikalitas yang cukup impresif di sini, sayangnya harus dibayar dengan presentasi audio yang cenderung rentan sibilan dan agresif, terutama di area upper mid-range dan lower treble-nya, teman-teman. Dan ini bikin saya nggak begitu nyaman dengerin Nakamichi TW005 ini untuk waktu lebih dari 30 menit. Hal yang cukup mencolok dari audionya Nakamichi TW005 di persepsi saya adalah presentasi lower treble-nya yang terlalu di-boost, yang terlalu agresif, sehingga memberikan kesan kompres di presentasi suara snare, cymbal, dan tamborin, teman-teman. Konsonan suara S dan ch dari vokal jadi terlalu tajam untuk toleransi saya. Lalu lower mid-range-nya juga minim, anemic, sedangkan untuk bass-nya sebenarnya secara decay-nya termasuk lincah dan padat ya. Jadi untuk dengerin lagu-lagu rock atau metal dengan double pedal gitu, bass-nya Nakamichi ini masih bisa mengikuti dengan lincah, which is nice. Tapi begitu berpindah ke lagu-lagu EDM, hip-hop, R&B, gebokan bass-nya ini berasa kering, teman-teman. Dan kayak gebok seadanya aja gitu, jauh kalah bass-nya dibandingkan Runner 2-nya Eagle. Oleh karena itu, kalau disuruh memilih soal selera audio, saya pribadi lebih pilih Runner 2 dibandingkan Nakamichi OP-TW005. Playlist saya pun juga jarang ya yang metal gitu. Jujur saya nggak expect ini ketika membeli Nakamichi OP-TW005 ini. Saya berharap pertarungan yang lebih sengit gitu dalam hal audionya. Secara Nakamichi ini juga brand yang cukup terkenal lah ya dari Jepang. But in the end, saya akhirnya lebih memilih presentasi audionya Eagle Runner 2 ini. Karena tonal yang jauh lebih nyaman, timbre yang lebih natural, dan bass yang lebih powerful. Meskipun kalah dalam hal soundstage dan imaging. Karena bagaimanapun, open air conduction earphone seperti ini, saya pakai hanya untuk casual listening aja, atau paling sambil olahraga selama beberapa jam. Sehingga audio yang cukup nyaman dipakai dalam waktu yang lama menjadi prioritas saya di sini. Kalau fokus saya adalah untuk analytical listening, saya pribadi lebih memilih untuk pakai earphones yang oke sekalian dengan dongle deck, teman-teman, daripada pakai true wireless seperti ini. Oke teman-teman, saya rasa gitu dulu aja review Eagle Runner 2 ini. Untuk peruntukannya, audio earbud 1 ini udah cukup proper menurut saya. Dan saya pribadi lebih suka dibanding audionya Nakamichi TW005. Jika ada saran dari saya untuk perbaikan di generasi berikutnya, Runner 3 gitu, saya rasa desainnya bisa dibikin lebih cakep lah, lebih sporty gitu. Bisa lah kalau dalam hal ini nyontek-nyontek Nakamichi TW005. Kasih desain yang lebih sporty, punya 2 tone warna gitu better, dan mungkin juga kasih opsi warna lain selain warna hitam. Misal nih, mungkin kasih warna putih atau warna lain yang lebih feminin untuk mengincar pasar kaum hawa. Dan juga pertahanin ya, pakai tombol seperti ini yang saya pribadi lebih suka daripada touch sensor, teman-teman. Oke guys, berbagai opsi link pembelian udah saya taruh di deskripsi di bawah video untuk kalian yang mau kepoin sendiri produknya dan update harga terbarunya dari Eagle Runner 2 maupun Nakamichi TW005. Thank you udah nonton video sampai detik ini, teman-teman, dan kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.